Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Bulughul Himmah fi Syarhi Usulis Sunnah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. قال المؤلف رحمه الله: وترك البدع dan meninggalkan bid'ah-bid'ah di antara prinsip Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah beliau menjelaskan qawluhu wa tarkul bid'ah hadha ma'tufun ala ma taqaddam. Perkataan Imam Ahmad ini diatafkan kepada apa yang telah lalu, ikut kepada apa yang telah lalu. Ay anna min usulis sunnah, artinya bahwa di antara prinsip sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. وهذا الترك يكون بنبذ كل ما أحدث الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، dan meninggalkan bid'ah ini artinya dengan meninggalkan dan menjauhi setiap apa yang dibuat-buat oleh manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
meninggalkan bid'ah dengan meninggalkan semua, dengan membuang semua yang diada-adakan oleh manusia, dibuat-buat oleh manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tarkul bid'ah. Wa huwa mulazimun litamassuki bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dia juga berusaha berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wa hadha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dan ini sikap tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah dan berpegang dengan pemahaman para sahabat, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat Irbad bin Sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang berada di atas hidayah dari orang-orang setelahku. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya, berpegang teguhlah dengannya. Dan ini pernah kita bahas berkaitan dengan tamassak, tamassaka yatamassaku, artinya berpegang kuat sehingga tidak terlepas. Tamassaku biha, berpegang eratlah kalian dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Ini penjelasan atau yang memperkuat sabda Nabi, tamassaku biha. Tidak hanya sampai di situ, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa huwa hadithun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari hadis Irbad bin Sariyah, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Wa huwa aslun 'azimun fi sunnati, dan ini merupakan prinsip yang sangat agung berkaitan dengan sunnah. Wattamassuki bima kana alaihi sahabah, dan kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Maka hadis yang mulia ini pertama memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka ini adalah usulus sunnah. Pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. وقد جمع المصنف في كلامه بين تحقيق الخير وترك الشر. Al-Musannif, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, beliau telah mengumpulkan di dalam perkataannya antara tahqiqil khair, upaya mewujudkan kebaikan, wa tarkis syarr, dan upaya meninggalkan keburukan. Tahqiqul khair, tahqiq dan tarkus syarr. Fal khairu jama'ahu fi mas'alataini. Adapun kebaikan, maka beliau gabungkan, beliau kumpulkan di dalam dua permasalahan, yaitu at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabatu fil ilmi wal iqtida'i bihim fil amal, wa jama'a at-tahdhira min asy-syarri fi qawlihi wa tarkul bid'ah. Jadi beliau rahimahullah di dalam perkataannya ini telah mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, tahqiqul khair, mewujudkan kebaikan, dan itu di dalam kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat di dalam ilmu dan mengikuti mereka di dalam amal, dan mengikuti mereka di dalam amal. Kemudian tarkus syarr, meninggalkan keburukan, yaitu tarkul bid'ah, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini adalah dua poin yang
sangat penting yang itu berkaitan dengan usulus sunnah. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa tarkul bid'ah yashmalu tarkaha i'tiqadan wa amalan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah mencakup meninggalkannya secara keyakinan dan meninggalkannya secara amalan. Artinya dia meyakini bahwa itu adalah bid'ah, kemudian dia tidak mengamalkannya. Kama anna at-tamassuk bima kana alayhi as-sahabatu yakunu bit-tamassuki bima kanu alayhi fil ilmi wal amal. Sebagaimana bahwa berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dengan berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, baik secara ilmu maupun secara amal. Meninggalkan bid'ah mencakup meninggalkannya secara i'tiqad dan secara amal, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, juga berpegang dengan ilmu yang mereka berada di atasnya, serta amalan yang mereka berada di atasnya. فإذا كان ترك البدع من الأصول المهمة jika meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah termasuk prinsip yang sangat penting, jika meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah termasuk prinsip yang sangat penting, fala budda min ma'rifati haqiqatil bid'ah, maka kita harus memahami hakikat bid'ah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan ini termasuk usul, termasuk prinsip yang sangat penting. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Maka kita harus memahami apa itu bid'ah. Karena kalau tidak memahami, bagaimana kita akan bisa mewujudkan tarkul bid'ah? Kalau kita saja tidak faham apa itu bid'ah, bagaimana kita akan meninggalkannya? Kita tidak faham apa itu sunnah, bagaimana kita berpegang teguh dengannya? Maka kita berusaha mengenal bid'ah agar sempurna pengetahuan kita tentang sunnah. Kita mempelajari syirik dan macam-macamnya agar sempurna tauhid kita, agar sempurna tauhid kita. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, al-diddu yuzhiru husnahu diddu, bahwa satu perkara itu akan menjadi lebih jelas dengan diketahui lawannya. Wa bididdiha tatamayyazul asya'u, maka perlu
sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, araftu syarra la lisyarri. Afwan, bukan Hudzaifah bin al-Yaman, ya. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ini yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah. Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani. Karena saya khawatir keburukan itu akan menimpaku. Nabi di sini mengatakan, "Ali wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka supaya terwujudkan sikap tarkul bid'ah, seseorang harus memahami tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, definisinya, macam-macamnya, dan seterusnya. Fala budda min ma'rifati haqiqatil bid'ah. Maka seseorang harus mengenal hakikat bid'ah. Kaifa natrukul bid'ah wa nahnu la na'lamuha. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa meninggalkan bid'ah sedangkan kita sendiri tidak tahu apa itu bid'ah. Bagaimana kita akan meninggalkannya? Fala budda likulli amalin min ilmin. Maka setiap amalan itu harus dilandaskan dengan ilmu. Wala yumkinu an takuna amilan bisunnah hatta ta'lam as-sunnah. Dan engkau tidak akan mungkin bisa mengamalkan sunnah sampai engkau memahami apa itu sunnah. Kita akan bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita memahami apa itu sunnah. Wala yumkinu an takuna tarikan lil bid'ati hatta ta'lam al bid'ah. Sebagaimana juga engkau tidak akan bisa meninggalkan bid'ah sehingga engkau mengetahui apa itu bid'ah. Kalau tidak tahu bid'ah, bagaimana akan meninggalkannya? Kita harus meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu apa? Enggak tahu. Contoh bid'ah itu apa? Enggak tahu. Atau hanya sebagian saja, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang bahwa bid'ah itu hanya tertentu saja. Tahlilan dan yasinan dan seterusnya. Bid'ah-bid'ah yang lain enggak tahu. Terkait dengan bid'ah amaliyah saja. Padahal ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Bid'ah dalam amaliyah, dalam amalan-amalan, ya, dan seterusnya. فتعرف الخير لتعمل به. فتعرف الخير لتعمل به. Maka engkau tahu yang baik supaya engkau bisa beramal, supaya engkau bisa mengamalkan. Fata'rif al-khaira lita'mal bihi. Engkau tahu yang baik supaya bisa mengamalkan. Wa ta'rif asy-syarra litahdhara minhu. Dan engkau juga berusaha tahu yang buruk supaya engkau bisa menghindarinya dan meninggalkannya. Araftu syarra la lisyarri.
Aku berusaha mempelajari keburukan bukan supaya terjerumus ke dalam keburukan tersebut, lakin litawaqqihi, tapi supaya saya berhati-hati. Wa man la ya'rif asy-syarra 'anil khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu kebaikan dari keburukan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Ma'rifatut tauhid, memahami tauhid wajib. Memahami lawannya yaitu syirik juga wajib. Mengetahui sunnah wajib. Mengetahui lawannya bid'ah wajib. Mengetahui firqah najiyah, golongan yang selamat. Mengetahui tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib. Sebagaimana juga mengetahui tentang firqah-firqah yang sesat itu wajib, supaya kita tahu. Makanya para ulama dari zaman ke zaman mereka menulis tentang masalah firaq, ya, tentang kelompok-kelompok yang tersesat. Supaya apa? Supaya kaum muslimin memahami, mengetahui usulul firaq, bagaimana keyakinan-keyakinan mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, dan setiap bid'ah maka pasti sesat. Sebelumnya beliau mengatakan wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Qauluhu wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, perkataan Imam Ahmad wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, fihi annahu laysa fil bid'i ma huwa hasanun ala al-istilah asy-syar'i lil bid'ah. Ini menjelaskan bahwa tidak ada di dalam bid'ah itu kebaikan. Enggak ada kebaikan di dalam bid'ah. Ketika kita memberikan definisi secara syar'i tentang bid'ah, bahwa bid'ah menurut istilah syar'i itu yang diada-adakan di dalam agama. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka ini menjelaskan di dalam bid'ah itu tidak ada kebaikan. Dan tidak ada bid'ah yang baik. Dalam definisi istilah syar'i, antum harus garis bawah itu. Ketika kita menyampaikan definisi bid'ah secara syariat, pengertiannya secara istilah, maka tidak ada yang baik. Karena bid'ah itu adalah yang diada-adakan di dalam urusan agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berbicara bid'ah dalam istilah syar'i, fa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada yang baik. Fa innal bid'ata laha ma'na lughawiyyun wa ma'nan syar'iyyun. Kenapa? Karena bid'ah itu ada yang dilihat dari sisi lughawi, dari sisi bahasa, ada yang dilihat dari sisi syar'i, pengertian secara syariat. Fal ma'na syar'i, maka bid'ah, makna bid'ah secara syar'i, secara syariat, huwa kullu ma uhditha fid din ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian bid'ah secara syar'i, setiap apa yang dibuat-buat
diada-adakan di dalam masalah agama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat-buat diada-adakan di dalam urusan agama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian bid'ah secara syariat. Atau yang pernah kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang, definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fi at-ta'abbud. Jadi sudah pernah kita bahas. وليس في البدع ما يمدح بهذا المعنى. Maka dari sisi makna syar'i tentang definisi bid'ah, enggak ada yang terpuji dalam bid'ah. Bagaimana perbuatan bid'ah itu terpuji sedangkan dia dibuat-buat, diada-adakan sepeninggal Nabi SAW dalam perkara agama. Bagaimana dikatakan akan ada kebaikannya? Fa innal bid'ata laha wa laysa fil bid'i ma yumdahu bihadzal ma'na. Maka dari sisi definisi secara syar'i enggak ada baiknya bid'ah itu. وَلَيْسَ فِيهَا مَا يُثَابُ عَلَيْهِ فَاعِلُهُ. Dan tidak ada di dalam bid'ah dalam pengertian syar'i yang bisa mendatangkan pahala. Enggak ada pelakunya dapat pahala. Tidak ada pelaku bid'ah yang yuthabu alaihi, yang mendapatkan pahala karena dia melakukan perbuatan bid'ah. Bahkan sebaliknya dia dapat dosa karena membuat hal-hal yang baru, cara-cara yang baru dalam ibadah. Yang Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Maka bid'ah dhalalah menurut pengertian syar'i. Enggak ada baiknya. Pelakunya enggak dapat pahala. Tidak ada yang bisa untuk dipuji dari perbuatan tersebut. Karena bid'ah. Karena orang yang melakukan bid'ah sama saja dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, menganggap satu perbuatan itu ibadah, padahal Allah tidak pernah menjelaskan bahwa itu ibadah. Menganggap satu perbuatan ibadah, padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan itu ibadah. Sahabat juga tidak pernah mengatakannya itu ibadah. Maka pelakunya la yuthabu alaih. Pelakunya enggak dapat pahala. Walaupun semangat enggak dapat pahala. Karena ibadah itu bukan masalah semangat atau enggak semangat. Ibadah itu bukan semau kita. Para ulama mengatakan, laisa sya'nu an ta'budallah kama tuhib. Innama sya'n an ta'budallaha bima yuhib. Yang dianggap itu bukan engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan seleramu, tapi yang dianggap ketika engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Laisa sya'nu an ta'budallah kama tuhib. Innama sya'an an ta'budallaha bima yuhib. Jadi ibadah itu bukan karena seleranya seperti ini, pengennya seperti ini, semangat saya seperti ini, enggak.
harus berlandaskan syariat. Nabi SAW mencontohkan atau tidak? Sahabat Nabi SAW melakukannya atau tidak? Itu yang menjadi ukuran. Kalau tidak, bid'ah. Kalau tidak menjadi bid'ah. Dan bahaya, bukan ringan bid'ah ini. Buktinya apa? Setiap Jumat Nabi SAW mengingatkan. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Setiap Jumat diingatkan, menunjukkan bahaya. Pernah kita jelaskan tentang hadis atau asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika orang, atau sebelumnya Syekh juga menyampaikan di sini, orang-orang yang membuat cara baru dalam berzikir dengan berkumpul, berhalakoh-halakoh, setiap halakoh ada pimpinannya, berzikir bareng-bareng setelah dipimpin. Mereka mengatakan, kami tujuannya baik, wahai Abu Abdurrahman. Maka beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang pengen berbuat baik tapi enggak sampai kepada kebaikan tersebut. Dan benar, mereka keluar dari sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat, kemudian mereka keluar dengan melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana riwayat menyebutkan, ra'aitu ammata tilkal hilaq yuta'inunana yawma Nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat orang yang dulu kumpul-kumpul di Masjid Kufah ini, mereka memerangi kami di perang Nahrawan bersama Khawarij. Kharaju fil fahm thumma kharaju bis sayf. Jadi keluar dalam pemahaman, kemudian keluar dengan memberontak. Dan amalan atau perbuatan enggak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Andalan seseorang itu amalannya, yang bisa dia bawa itu amalannya. Kalau ternyata amalannya bid'ah semua, bagaimana akan bisa dia andalkan di akhirat? Yang bermanfaat baginya pahala di akhirat. Pahala ini akan didapatkan dengan amalan yang dia lakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah. Kalau bid'ah bagaimana akan mendatangkan pahala? La yuthabu alaih fa'iluhu, kata beliau. Pelakunya itu enggak mungkin mendapatkan pahala. Sekalipun niatnya baik. Sekalipun niatnya baik. Karena enggak cukup niat baik saja. An-niyatu salihatu wahdaha la taj'alu al-amal al-qabiha hasanan. Niat yang baik semata itu tidak cukup menjadikan amalan yang buruk itu menjadi baik. Harus diikuti dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.